Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Di sini saya sudah membuat contoh soal fungsi kuadrat, yaitu pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yaitu di sini saya membuat contohnya, diketahui fungsi penawaran P sama dengan 10 Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4, dan fungsi permintaannya yaitu P sama dengan min 20 Q kuadrat ditambah 200 dengan subsidi per unitnya yaitu 10. Tentukanlah yang pertama dicari keseimbangan pasar sebelum subsidi, terus kita cari keseimbangan pasar setelah subsidi, lalu S subsidinya, subsidi konsumen, subsidi produsen. Langsung saja kita jawab. P sama dengan 10Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 4. Ini fungsi penawaran. Nah, ini kita diketahui P sama dengan min 20Q kuadrat ditambah 200. Kita gabungkan seperti ini, lalu ini negatif kita pindah ruas jadi positif. Nah, sebaliknya positif kita pindah jadi negatif. Lalu kita gabungkan, kita jumlahkan nih Q kuadrat dengan Q kuadrat. 10 ditambah 20Q kuadrat yaitu 30Q kuadrat ditambah 2Q min 200 ditambah 4 hasilnya min 196. Lalu kita masukkan rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang min 4 dikali A dikali C, yaitu ini A, B, C. B nya itu 2 kuadrat min 4 dikali A nya itu 30, lalu C nya min 196. Terus ini kita jumlahkan, hasilnya 4 min 4 dikali 30 dikali min 196, hasilnya min 5880. Lalu ini kita jumlahkan lagi, hasilnya 23.524. Kita akarkan, hasilnya 153. Lalu di sini kita mencari Q1 dan 2, yaitu min B per plus min akar D per A dikali C sama dengan B nya itu min 2, terus D nya itu 153 dan A nya itu 30. Kita masukkan, lalu kita jumlahkan. Setelah itu cara mencari Q1 sama dengan min 2 ditambah 153, hasilnya 151 per 60. 151 per 60 sama dengan 2,51. Q2 nya kita cari yaitu 2 ditambah 153, hasilnya 155 per 60. 155 per 60 hasilnya 2,58. Setelah itu kita mencari keseimbangan pasar sebelum subsidi. Kita masukkan nih fungsi penawaran. Lalu Q2 nya sudah kita cari yaitu 2,51. Kita kuadratkan ditambah 2, Q nya itu kita ganti jadi 2,51. Setelah itu kita jumlahkan 2,51 kita pangkatkan jadi 6,3 plus ini kita kalikan, hasilnya segini 5,02 ditambah 4. Terus kita kalikan nih 10 kali 6,3, hasilnya 63 ditambah ini tambah ini hasilnya 9,02 sama dengan totalnya 72,02. Lalu di sini kita mencari keseimbangan pasar setelah subsidi, yaitu kita masukkan fungsi penawaran sama seperti yang tadi. Lalu ini bedanya kita min 10 karena subsidinya kan tadi 10 ya. Terus ini kita jumlahkan, 4 dikurang 6 sama dengan min 6. Lalu kita gabungkan lagi fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Lalu
sama kayak tadi nih, min kita pindah jadi plus. Nah, positif kita pindah jadi min. Setelah itu kita gabungkan nih, kita jumlahkan Q kuadrat dengan Q kuadrat, yaitu sama dengan 30 Q kuadrat ditambah 2Q, terus min 200 dikurang min 6, hasilnya min 206. Setelah itu kita masukkan lagi rumusnya, D sama dengan B kuadrat dikurang min 4 dikali A dikali A dikali C, B nya itu 2, min 4 kali A nya itu 30, C nya itu min 206. Lalu kita jumlahkan, hasilnya 24,724, kita akarkan yaitu 157. Setelah itu kita cari lagi nih Q 1 atau 2, kita masukkan rumusnya yang tadi. Setelah itu akar D yaitu kita sudah cari, yaitu 157 min B per 2 dikali A nya itu 30. Setelah itu kita jumlahkan Q1 nya, cara mencari Q1 nya sama yang kayak tadi, min 2 ditambah 157 hasilnya 155 per 60, hasilnya 2,58. Cara mencari Q2 nya sama, plus 2 ditambah 157 hasilnya 159 per 60, hasilnya sama dengan 2,65. Nah, kita cari, kita masukkan ke fungsi penawaran, cuma bedanya Q-nya itu kita ganti dengan 2,58. Terus habis itu kita jumlahkan sama seperti yang tadi, hasilnya 5,66. Nah, setelah itu kita mencari yang C. Poin C yaitu ditanyanya S-nya itu berapa sih, sama dengan S dikali Q1. Yang sudah kita cari sama dengan S-nya itu subsidinya itu 10 dikali 2,51, hasilnya sama dengan 25,1. SK-nya yaitu rumusnya P dikurang P aksen dikali Q aksen, sama dengan yang sudah kita cari yang sebelumnya, hasilnya 72,02 min 65,66, terus kita kali Q aksennya itu 2,51, hasilnya segini, 6,36 dikurang 2,51 sama dengan 3,85 untuk SK-nya. Dan untuk SP-nya sama dengan S dikurang SK. S-nya itu kita sudah cari, yaitu 2,51 dikurang SK-nya itu totalnya 3,85 sama dengan 21,25. Saya akan menjelaskan fungsi diferensial, yaitu elastisitas. Yang pertama, permintaan. Saya akan menjelaskan, diketahui PD sama dengan 150 min 0,5 Q. Jika Q-nya saya buat 30, hitungan elastisitas permintaannya dan jelaskan maksud dari perhitungan tersebut. Langsung saja, DP sama dengan 150 min 0,5 Q, Q-nya 30, DP per DQ sama dengan 0,5, P-nya itu 150 min 0,5, Q-nya itu kita ganti 30 sama dengan 150 0,5 dikali 30, hasilnya min 15. Kita jumlahkan, ini sama dengan 135. ED-nya sama dengan DQ per DP dikali P per Q. ED sama dengan 0,5 per P-nya itu sudah kita cari, yaitu 135 per Q-nya itu 30. ED-nya sama dengan min 2,25. Untuk tanda min dapat diabaikan karena elastisitas permintaan pastinya hasilnya minus, karena hubungan antara perubahan persentase harga dan kuantitas berbanding terbalik. Hubungan negatif sama dengan hukum permintaan pada tingkat kuantitas 20. Jika terjadi kenaikan harga 1% akan mengurangi jumlah barang yang diminta sebesar 2,25%. Nah,
langsung saja yang kedua, penawaran. Diketahui fungsi penawaran adalah Q sama dengan P kuadrat ditambah 14P. Hitunglah elastisitas penawarannya jika diketahui P-nya itu 10. Langsung saja sama seperti yang tadi, ES-nya sama dengan Q, DQ sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Nah, ini P-nya itu 10, maka Q-nya itu kita ganti 10 kuadrat ditambah 14 dikali 10 sama dengan ini hasilnya 100 ditambah 140, Q sama dengan 240, ES sama dengan yang seperti yang tadi. Ini kita turunkan dikali P-nya itu 10, Q-nya itu sudah kita cari yaitu 240, ES sama dengan 34 itu dapatnya dari 2 dikali 10 ditambah 14 yaitu 34 dikali ini hasilnya 10 per 10 dibagi 240 hasilnya 0,041. ES nya itu ketemu 1,394 elastis. Maksudnya adalah pada tingkat harga 10 jika terjadi kenaikan harga sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan jumlah barang yang ditawarkan sebesar 1,394%. Lalu di sini produksinya, fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan min 20 X kuadrat ditambah 8 X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 10 unit dan 15 unit. DP per DX sama dengan min 20 X pangkat 2 ditambah 8 X pangkat 3, yaitu kita cari 2 dikali min 20 hasilnya min 40X. Terus ini 3 dikali 8 sama dengan 24 X pangkat 2 sama dengan ini X nya kita ganti jadi 10, terus ini juga 10 kuadrat, lalu kita jumlahkan ini kali ini 140 kali 10 min 400 ditambah 24, ini kita pangkatkan 10 nya jadi 100 sama dengan min 400, ini kali ini jadinya 2400 dikurang 400 hasilnya sama dengan 2000. Terus kita cari P-nya nih, P-nya sama dengan kita turunkan ini, lalu kita ganti X-nya sama dengan 10 sama ini juga hasilnya min 2000 ditambah 8000 hasilnya 6000. EP sama dengan DP per DX dikali X per P sama dengan ini sudah kita cari yaitu 2000 dikali X nya itu 10 per P nya itu 6000 sama dengan ini kali ini 20.000 dibagi 6000 hasilnya 3,33. Jadi pada saat X10 pertambahan 1% input akan meningkatkan output sebesar 3,33%. Nah setelah itu kita cari nih jika X nya itu 15 sama seperti yang tadi, tapi kita ganti X nya itu jadi 15. Ini hasilnya 4800, P nya itu kita ganti juga X nya jadi 15 hasilnya 22.500. EP sama dengan sama nih rumusnya tadi, DP per DX nya itu kita sudah cari hasilnya 4800 dikali X nya itu 15 per P nya itu sudah kita cari yaitu hasilnya 22.500. Ini kali ini hasilnya 72.000 per 22.500 hasilnya 3,2%. Jadi pada saat X15 pertambahan 1% input akan meningkatkan output sebesar 3,2% gitu. Jadi pada umumnya nggak ada yang susah jika kita mau. Semoga video kali ini bermanfaat untuk yang melihat dan bisa menambah wawasan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like,
subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.